nih bang ya. Iya. Terus? Belum pernah ngecek timing bell. Oke. Kayaknya nih udah harus ganti nih. Oh, disuayai biasanya. Terus? Cuma saya pernah ngecek di grup, gitu di Google juga. Itu harganya beda-beda bang. Nah itu sebenarnya yang valid yang mana sih itu harganya ya? Gitu. Betul sekali dia. Mau dijawab? Pasti dong. Pasti. Tapi lihat kita ada yang ngeliatin nih pemirsa setia Santero Jagat. Iya. Kita sapa dulu Bil ya biar anaknya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Wahyudi dari Kandang Soluna dan Bang Kubil dari tadi dong. Dari tadi. Kepada seluruh rekan-rekan di seluruh tanah air, semoga dalam keadaan sukses dan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Ini pertanyaannya bagus sekali dari Bang Kubil. Ini cukup mewakili bukan puluhan lagi Bang, mungkin ratusan orang yang nanya langsung atau japrik saya sebenarnya seperti apa penggantian timing bell, berapa lama, terus kok harganya bisa bervariasi ya. Tuh, ada yang mahal, ada yang murah, walaupun harga itu sebenarnya relatif ya. Berapa orang mungkin nggak masalah, berapa orang jadi masalah ketika harganya tinggi. Nah, kalau di sini kita lebih ke faktor teknis dulu. Jadi bukan sekedar ganti timing bellnya doang. Memang di beberapa tempat ganti timing bell agak murah karena memang cuma ganti timing bellnya doang. Nah, sedangkan secara teknik ada part lain yang harus kita ganti berbarengan. Gitu Bil. Mungkin lo juga mau ngomong, Bang, kenapa sih di tempat lu ganti timing bell mahal banget gitu ya? Emang gak enak ya? Enak malu ya gitu. Iya. Enggak apa, kita akuin itu karena memang kita mengganti bukan timing bell aja. Tapi ada 4 item berbarengan yang diganti saat penggantian timing bell atau dipaketin, nah bahasanya gitu ya. Apa aja tuh Bang? Nah, ada timing bell sendiri, ada tensioner, ada 2 seal atas, seal bawah. Nah, gitu. Bisa dibayangin ya, dengan 4 item harganya pasti beda dan lebih mahal. Terlebih kita pakai yang asli. Itu pasti lebih mahal ya. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya mungkin gini. Seandainya ngikutin yang lain aja bagaimana? Kita ganti, ini kan timing bell, timing bellnya doang tanpa mengganti tensioner misalnya. Sebenarnya nggak masalah juga gitu. Sebenarnya nggak masalah karena konsentrasinya kan di sini nih. Dia putus kelar lah urusannya, mesin nggak bisa nyala gitu ya. Cuman buat kita kan pernah kita melakukan penggantian 4 item ini ada alasan juga. Pertama, si timing bell sendiri ada usia pakai. Yang kedua, tensioner pun ada usia pakainya. Seal atas, seal bawahnya pun ada. Bang Kubil bisa bayangin, seandainya cuma penggantian ini aja, memang murah, tapi ongkos pasangnya tetap ada walaupun ganti satu doang. Iya kan pasti ya? 4 item sama 1 item dan timing bell doang, harga bongkar pasangnya pasti sama. Itu dari sisi cost ya, dari sisi anggaran. Tapi kita dari sisi teknik nih, seandainya abang menunda penggantian tensionernya, Bang Kubil menunda penggantian tensioner kan bearing. Dia ada masa pakai pastinya kan. Kalau gemuknya habis dalam sini pasti bisa menimbulkan suara kasar dan yang terparahnya bisa macet. Timing bell bagus, ininya macet, jadi bisa bikin masalah juga. Gitu. Dan yang kedua ada seal atas bawah. Seal itu kan pemisah antara ruang oli dan ruang yang tidak beroli lah ya, atau bagian timing bell. Dia sebagai sekat. Seandainya abang ganti ini dan mengganti tensioner tanpa mengganti seal kan punya usia pakai, lama-lama kena putaran haus, akhirnya olinya bocor dan mengenai dari timing bell. Abang tahu sendiri, karet kalau kena oli bisa melar olinya dan bisa buat getas, sehingga usia pakai timing bell sendiri menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi secara tadi kalau ganti tensioner doang, kalah di jasa pasang ya Bang. Misalnya abang ganti timing bell doang, harga misalnya kan kalau nggak salah 200 ribuan minimal, 200 ribuan. Nah besok ada masalah di tensioner, abang
bongkar lagi, masang lagi, biaya lagi. Iya lagi. Besok lagi si sealnya bocor nih, ya bongkar Iya, lagi. Yang terparahnya bang, seandainya abang menunda salah satunya, yang paling beresiko adalah ketika menunda penggantian seal belakang yang ada timing bell, seal noken as sama seal kerkas. Jadi bayangin kalau ininya baru tapi kesemprot apa kena oli ya, Iya. kena oli yang bocor tadi, resikonya putus. Jadi sia-sia yang abang keluarin ya, kan lumayan kalau asli ya. Ya. Abang keluarin itu akhirnya malah double cost ya bang. Belum lagi kalau kejadiannya deket, kok di mana-mana kan abang Ya. susah juga. Jadi ada waktu yang kebuang sia-sia dan juga ada biaya yang kebuang sia-sia juga, misalnya direct dan sebagainya kayak gitu bang. Tuh. Jadi kalau memang sudah, saya pikir sih yang saya pelajari itu kok sudah 2 tahun harusnya diantisipasi lah bang penggantiannya. Nah terus ketika mengganti pun jangan milih-milih, langsung aja sepaket tensioner, timing bell, sama seal atas dan bawahnya begitu. Insya Allah itu jauh lebih bagus, lebih aman, dan kosnya jauh lebih murah ketimbang diketeng. Iya ya, tadi kan ngakalin murah, ganti ininya doang, besok ininya bunyi. Kalau bunyi doang, kalau beresiko macet pasti ada risiko juga. Kalau sealnya ditunda penggantiannya, sama kayak tadi saya bilang, bisa beresiko mobilnya mogok begitu ya. Jadi jangan milih-milih untuk barang jeroan. Ini kan ada jeroan kan, udah kelihatan di barang daleman. Kalau bisa pakai yang asli dan dipaketin aja tuh, seal atas, seal bawah, tensioner dan timing bell gitu. Nah ini bang mau nanya nih ya, Hmm. kira-kira kalau dari harga item-itemnya sendiri ini boleh gitu. dikasih tahu nggak? Oh nih, Bang? gitu. Iya, biar- Boleh sebagai mbak. Iya. Tapi memang saya nggak mutlakin harganya karena Iya, kan iya. tiap daerah pasti berbeda Iya. gitu ya. Nah kurang lebih kalau di kita tuh 900.000 untuk 4 item tadi. Ini 4 kurang, item. iya kurang lebih 600-an. Ini hampir 200-an lah. Terus ada si lapis di bawah kurang lebih 900 ribuan lah. Nanti ditambah memang jasa memang variatif bang, ada yang 200, ada yang lebih gitu. Jadi pesan saya, kalau memang bang mobil kayaknya udah lebih dari 2 tahun dengan mobilnya, dicek aja, terus diagendain, dijadwalin buat penggantiannya. Jangan sampai gantinya kepaksa di mana-mana. Gitu. Ada lagi tanya? Tadi udah ya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ancar-ancar lah bang ya. Iya. betul, Di Bang. range harganya segituan. Itu Gitu. emang ya. Lagi? Terima kasih bang. Mau? Kayaknya Udah iya buru-buru. lumayan Iya. iya terjawab dah. Iya gitu. betul. Rencana mau beli iPhone tunda dulu, beli Iya. timing bell dulu. Ya teman-teman juga Teman-teman. bisa dapat info gitu Oh, kan. iya betul. Jadi jangan diecer. Pokoknya penggantian timing bell sekalian aja 4 item tadi. Jangan tunda-tunda. Karena costnya jadi lebih tinggi dan resikonya cukup besar. Nanti Iya bang. karena udah malam, Oke. saya biasa sama kayak orang-orang. Iya. Ya lu juga ditungguin gini lo kali ya. Oke, lu yang closing sama gua. Gua aja ya. Apa dia Oke, aja. siap. Siap. Oke, mudah-mudahan apa yang kita obrolin kali ini bisa bermanfaat, dan saya pikir juga ini sangat bermanfaat Bang Bubil. Makasih nih bahwa pertanyaan ini inspiratif sekali ya sih. Gimana? Iya. Bisa jadi pencerahan buat rekan-rekan yang lain. Walaupun memang kali udah ada yang tahu duluan, tapi insya Allah ini bisa membantu Bang Bubil ya. Iya, terima kasih Bang. Oke, kami berdua undur diri dulu. Saya Dedi Wahyudi dari Kanang Sunar, Bang Bubil dari Dari tadi. mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.